Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana salah satu penasihat hukum dari teroris atau tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Refli Harun sepertinya sudah mulai terang-terangan mengatakan di depan publik bahwa mereka memang tidak mau ke pengadilan. Loh, ada apa ini? Walaupun alibi mereka selalu mengatakan nanti pengadilannya sesat, nanti pengadilannya nggak bener, nanti pengadilannya hanya mengurusi soal pencemaran nama baik, bukan soal ijazah. Waduh. Sampai-sampai ya Refli Harun ngemis-ngemis lagi ke DPR agar DPR turun tangan. Kalau beberapa minggu lalu teroris ini ngemis kepada presiden agar turun tangan, tapi tak direspon, sekarang DPR. Tapi apakah DPR akan merespon? Toh surat respon aja 2 minggu lalu ke DPD RI juga tidak direspon, teman-teman. Sungguh malang nasib kau kawan. Nah, selain itu teman-teman, kita juga akan menyaksikan sebuah tayangan. Ini debat panas, debat seru, lagi-lagi antara Bung Semar Mardiansyah melawan Roy Suryo. Sampai-sampai nih teman-teman ya, sampai-sampai Bung Semar sempat menyinggung soal orgil. Tahu nggak kalian orgil apa? Hah? Tahu nggak kalian orgil itu apa? Dan selain orgil, Bang Semar juga menyinggung soal sakit jiwa. Loh, kira-kira siapa yang sakit jiwa ya? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Oh, kalau begitu RRT menghindari persidangan. Takut. Karena kami tahu persidangan itu tidak membuktikan ijazah. Makanya kami tidak ingin ada persidangan yang mencemarkan dengan dalil pencemaran nama baik. Kami pengen ada persidangan untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Saya katakan begini misalnya, kalau seandainya terbukti bahwa Roy Suryo tidak melakukan pencemaran nama baik, tidak melanggar undang-undang itu, apakah kemudian akan ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Jokowi palsu? Nggak ada. Nggak ada. Apalagi sebaliknya, kalau kemudian terbukti melakukan pencemaran, tidak ada juga. Nah, karena itu yang kita ingin jawaban adalah bagaimana rakyat Indonesia tahu apakah ijazah itu asli atau palsu. Nah, itu juga yang diinginkan oleh Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Dia mau ada ketetapan hukum mengenai ijazah beliau. Dan kalau nggak ada sidang soal ijazah nantinya, untuk apa polisi menyita 700 bukti mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi? Dari 700 itu kemungkinan ada 500 bukti mengenai ijazah Pak Jokowi yang dari UGM, teman-teman Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Ya untuk apa disita kalau tidak ada pembuktian soal ijazah nantinya? Jangan framing-framing lah. Ini bukan serangan pada pribadi, ini soal integritas nasional. Bagaimana good governance dan clean government itu kita junjung tinggi. Begitu ya? Integritas. Kami minta DPR juga mengambil peran, perhatian terhadap kasus seperti ini. Jangan dibiarkan ada kasus-kasus yang punya dugaan pelanggaran HAM, ya, ada abuse of power, tetapi kemudian dibiarkan. Karena menurut mereka menyampaikan pendapat termasuk melakukan hal seperti ini itu hak asasi katanya. Hak asasi itu dia menyampaikan pendapat. Menuduh asli atau palsu itu bukan pendapat, Mas. Bahkan bukan hanya pendapat yang dia sampaikan, tapi menuduh ijazah Pak Joko Widodo 99,9% palsu, itu bukan pendapat, Mas. Betul. Tuduhan itu. Tuduhan serius itu. Penghinaan. Waduh, ini siapa lagi yang edit nih? Kalau Mas Roy pokoknya bebas, mau bilang itu mau bilang itu kita Jokowi bebas. Jadi kalau kata gimana Mas Mardi? Iya, kalau kata anak gaul zaman dulu tuh kalau orang gila tuh bebas. Kita nggak boleh ngomong gitu lah, nggak boleh ngomong gitu ini ya. Suryo dulu. Tapi gini ya, kita udah habis Mas Suryo. Dulu kalau kita Orgil bebas. udah pokoknya bersama sama saya nih kalau gaul. Masuki bulan suci Ramadan. Langkah berikutnya apa? Tapi bisa. Gak usah. Saya mau nyampein satu hal ya. Saya justru bagus. Saya menasihati. Saya kan nggak bilang Rosuryo. Teman-teman di sebelah sana, berdoalah, zikirlah, tobatlah. Tuh kan? Tobatlah, iya, tobatlah. Bebas kan? Bebas. Ya orgil mah bebas. Tapi begini pemirsa, satu singkat aja. Iya. Roy Suryo itu emang sukanya lompat-lompat itu. Jadi kalau beberapa waktu lalu disampaikan, emang ada ijazahnya.
Emang ada ijazahnya? Sekarang ada nih. Ada ijazahnya ada. Beda penelitiannya kan estafet tadi. Iya, Pak nggak maksud Bonatua saya selalu emang lompat-lompat, tapi nggak apa-apa juga. Saya cuman juga ikut mendoakan juga menjelang bulan suci Ramadan. Ya, Semoga tobatlah. sehat hati, sehat fisik, terutama sehat otak dan jiwanya. Oke, baik. Sehat Terima otak kasih, dan jiwanya. Bapak Bonatua. Saya takut Terima sakit kasih, jiwa soalnya. Mas Rosio. Terima kasih, Pak Bonatua. Iya teman, kalau dia nggak sehat otak dan jiwanya, nggak bisa dibui nanti, nggak bisa ditahan. Karena kan ya mereka bebas dari hukum gitu ya kan. Kalau ada gangguan jiwa jangan sampai, biarkan Roy Suryo sehat terus. Kita doakan menjelang bulan Ramadan ini teman-teman. Seperti doa Bang Semar tadi ya kan. Lahir batin pokoknya. Maaf lahir batin ya kan. Pemirsa, memang sekarang salinan ijazah yang dinantikan masyarakat sudah muncul begitu, yang diminta oleh Pak Bonatua dan teman-teman juga sudah muncul ke publik dan sudah bisa dilihat. Tapi baru tahun 2012, 2014, 2019 masih menantikan lagi ijazah untuk di tahun 2005 dan juga tahun 2010. Tentunya memang dua pakar ini berbeda penelitiannya. Yang satu yang menunjukkan apakah ijazah itu ada atau tidak. Ternyata Pak Bonatua mengatakan ijazahnya ada. Ada Tapi Mas ijazahnya. Rosuryo tetap bersikukuh nih, kayaknya ijazahnya tetap nggak asli sesuai dengan dugaan Mas Rosuryo. Meskipun kita tentu harus menunggu akan seperti apa begitu ya hasil dari polemik ini pemirsa. Apakah kemudian nanti aparat berwajib bisa kembali membuka kasus ini karena Sidang kan sekarang cepat ijazahnya lah. ditahan Sidang oleh aja Polda gitu Metro ya Jaya kan. dan dinyatakan bahwa ijazahnya asli pada saat itu. Tapi di sisi lain juga Mas Rosuryo tentu masih menjadi seorang tersangka bersama dengan teman-temannya terkait dengan dugaan pencemaran nama baik karena kasus ijazah palsu. Tadi juga disampaikan oleh narasumber Itu aja yang terus sebelah sisi lagu-lagunya, kiri ya kan? saya menyebutkan bahwa ini tampaknya polemiknya akan semakin berkepanjangan cerita iya, mengenai dugaan panjang ijazah ini palsu kalau Joko mereka Widodo nggak ini, pemirsa. kerangkeng. Kita dugaan ya, saya bilang dugaan, jangan diplesetkan ya Mas Rosuryo ya. Saya katakan dugaan ya, dugaan karena Mas Rosuryo mengatakan ini 99% palsu. tapi selagi belum ada keputusan hukum, kita masih menggunakan istilah dugaan pemirsa. Praduga Kita tak tunggu bersalah, saja betul. bagaimana kelanjutannya. Siapa yang kira-kira terbukti dugaannya pemirsa. Nah, demikian kebersamaan kita untuk sesi pertama. Nanti di sesi kedua di dialog pemirsa kita juga masih akan mendiskusikan hal yang berkaitan dengan geopolitik, Waduh. yaitu Ini Roy Suryo kepesertaan sepertinya Indonesia, akhir-akhir ini kepesertaan makin Indonesia ini ya, di Board Office di mana makin sering ketawa ya. Kecerdasan Roy Suryo itu di atas rata-rata. Jadi dia bisa melampaui sesuatu yang belum terjadi tuh. Jadi dia belum bisa pegang ijazah saja sudah bilang palsu. Oh, udah pasti. Dia peradilan belum digelar saja sudah pasti. Jadi ini kecerdasannya luar biasa nih Roy Suryo. 99,9%. Orang yang cerdas di atas rata-rata itu kalau tidak bisa Terima mengendalikan kasih. diri bisa agak sakit jiwanya tuh. Weh. Gitu loh. Agak sakit jiwanya, jangan dong. Tadi udah doakan ya kan. Roy Suryo itu bisa mengendalikan diri sehingga tidak sakit jiwanya. Mas. Oke, Saya doakan ini, itu, gitu. ini sebenarnya sih ya memang Jadi kalau SP3 itu domainnya penyidik yang punya pertimbangan-pertimbangan tertentu apakah memang layak diberikan SP3 atau tidak. Tapi secara substansi bisa kita simpulkan bahwa ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mulai panik ini. Sudah mulai ini panik. Enggak Panik. Roy Suryo panik. Yang saya pikir tadinya sama sekali tidak. dari awalnya gagah menantang-nantang gitu untuk masuk Ini proses ngaco, hukum. Semar ngaco. Oke. Enggak, Agak sama publik sekali tahu, tidak. ternyata Inilah setelah mencari termul lu ya kayak gini nih. Oke, Kisahnya cuma Mas ngomong Semar tadi panik. bilangnya bahwa ada kepanikan. Oke. Bersama kami di Kabar Petang, pemirsa Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Apa? Minta SP3? Kok nggak minta RJ? Kok langsung loncat ke SP3? RJ dulu dong. Iya. Minta RJ. Baru dikeluarkan SP3. Masa SP3 dulu? Minta maaf dulu ya kan. Yang cocok itu menurutku minta kepada kepolisian untuk RJ, minta pendampingan, datang rame-rame ke Solo. Betul. Setelah itu berproses dikeluarkan SP3, itu baru betul.
Nggak bisa, Pung, karena Bapak Joko Widodo menolak. Pak Jokowi menolak ya kan? Oh, pantas mereka itu langsung mau mengajukan permohonan SP3. Kita lihat nanti ya, Polda Metro Jaya memberikan SP3 atau tidak. Waduh, ada juga nih yang kepengen kayak Egy Sujana. Kemarin katanya enggak mau, enggak mungkin. Terus kita langsung ke persidangan. Oh iya, kita ketemu di pengadilan. Rosario datang Rismon. Pokoknya apapun yang terjadi, walaupun semuanya SP3, tinggalkan satu. Tinggalkan satu, ini tiga-tiga kayak mana ini? Mana yang tinggal satu itu, Rismon? Kalaupun semua mau RJ, tinggalkan satu. Kalaupun semua mau SP3, tinggalkan satu. Biar kita bertempur dengan itu. Aduh, kalah sebelum berperang. Aku sing tak ngalah. Terima mundur, timbang masuk penjara. Iya, boleh. Kembali kita bicara soal Rismon Sianipar yang temperamental, konfrontatif emosional, dan hubungannya dengan karakter seorang ilmuwan atau peneliti. Memang suka ngamuk-ngamuk orang ini loh. Seorang ilmuwan bidang sains eksakta seperti elektro dan IT dibangun di atas fondasi logika dingin dan data objektif. Emosi yang meledak-ledak adalah musuh utama dari metode ilmiah. Seorang peneliti yang mudah marah dan gampang ngamuk ketika didebat adalah tanda bahaya, red flag terbesar. Red flag terbesar. Dalam dunia akademik, per-review, tinjauan sejahat, dan bantahan adalah makanan sehari-hari. Jika setiap perbedaan pendapat direspon dengan intimidasi dan amarah, itu menunjukkan ketidaksiapan mental untuk mempertahankan tesis secara ilmiah. Tapi memang kalau kita lihat ya, Rismon ini doyan banget ngamuk-ngamuk teman-teman. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalau saya lihat ya, biasanya orang-orang intelektual itu orang yang punya ilmu yang tinggi. Dia seorang peneliti, dia itu bisa tenang, sabar, bisa mempertahankan argumentasinya dengan elegan, dengan baik, tanpa harus marah-marah, tanpa harus ngamuk-ngamuk, tanpa harus menunjuk-nunjuk orang. Tapi Rismon ini beda loh. Apakah memang ijazah dia yang S3 Yamaguchi itu? Ini bukan perilaku ilmuwan, melainkan premanisme intelektual. Sistem pendidikan doktoral di Jepang dikenal dengan budaya gaman atau ketahanan dan kesabaran, dan rege, sopan santun. Sangat sulit membayangkan seorang kandidat PhD dengan karakter sumbu pendek dan meledak-ledak seperti Rismon Sianipar bisa sumbu bertahan. Pendek ya kan? Apalagi lulus dalam ekosistem laboratorium Jepang yang sangat hierarkis, disiplin, dan menuntut ketenangan zen. Betul teman-teman, saya punya senior yang S3 di Jepang. Itu katanya wah ketat banget gitu di labnya, di ruang belajarnya. Itu disiplin banget. Nggak ada yang bebas gitu. Semua diatur, semua sudah apa namanya ya? Kalau diatur sudah tertata rapi. Kalau ada yang tidak mengerjakan misal tugas yang diberikan, dia akan dihukum. Pokoknya keras banget gitu pendidikan di Jepang. Makanya kalau lihat Rismon yang begini, wah aneh juga teman-teman. Apakah memang dia lulus di Jepang atau tidak gitu ya kan? Keraguan publik terhadap keaslian proses studinya menjadi sangat beralasan secara sosiologis. Dalam sains, kebenaran ditentukan oleh pembuktian, bukan oleh siapa yang berteriak paling keras. Mengganti argumen data dengan ledakan emosi adalah pengakuan implisit bahwa argumen ilmiahnya lemah. Mari kita sambut fenomena baru dalam dunia sains, metode ilmiah berbasis desibel. Jika data tidak sesuai, marahlah sampai data itu mengaku salah. Mungkin Rismon Sianipar adalah pelopor cabang ilmu baru ini, thermo-emotional dynamics, di mana validitas sebuah teori tidak diukur dari rumus matematika atau simulasi komputer, melainkan dari beberapa tinggi tensi darah saat menjelaskannya. Semakin merah wajahnya, semakin ilmiah argumennya. Bayangkan sidang disertasinya di Jepang. Mungkin para profesor di sana meluluskannya bukan karena kagum pada risetnya, melainkan karena takut dilempar laptop. Seorang ilmuwan eksakta biasanya bergelut dengan angka yang pasti dan logika yang kaku.
Namun sosok ini justru lebih mirip karakter antagonis di sinetron Azab daripada seorang peneliti di laboratorium. Logikanya sederhana, saya benar karena saya galak. Jika Isaac Newton menemukan gravitasi karena kejatuhan apel dan merenung, sosok ini mungkin akan menuntut pohon apelnya dengan pasal pencemaran nama baik karena berani menjatuhkan apel di kepalanya. Kesimpulannya adalah gelar yang terbakar emosi, keraguan publik bukan tanpa dasar. Gelar doktor ISD adalah sertifikasi kematangan berpikir, bukan lisensi untuk menjadi pemarah. Jika benar ia lulusan Jepang, di mana kesabaran dan kerendahan hati yang diajarkan di sana. Jika benar ia ahli forensik digital, mengapa jejak digitalnya justru penuh dengan emosi yang tidak terukur? Seorang ilmuwan sejati membiarkan karyanya yang berbicara lantang, bukan mulutnya. Jika yang terdengar hanya amarah, maka besar kemungkinan isinya kosong. Kosong. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian mengenai penyampaian Refly Harun selaku penasihat hukum dari teroris dan juga tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang meminta DPR turun tangan atas kasus ini? Waduh. Kasus receh, remeh temeh, nggak ada bobotnya sama sekali. Suruh DPR turun tangan, suruh presiden turun tangan, sekalian suruh Putin turun tangan, suruh siapa presiden Amerika Serikat siapa? Wah lupa lagi saya presiden Amerika. Bentar teman-teman, saya cari dulu. Presiden Amerika, lupa saya namanya. Donald Trump. Waduh, saking saya malesnya lihat Amerika ya kan, sampai lupa namanya. Sampai Tifa kemarin menyurati Donald Trump, menyurati Putin, sekalian menyurati alien gitu ya kan, untuk mereka bebas. Dan sekarang mereka menyurati Irwasum Polda Metro Jaya agar mereka bisa bebas teman-teman. Aduh. Dan tadi Refly Harun dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia memang tidak mau masuk pengadilan. Waduh. Ditambah Roy Suryo mengatakan pengadilannya sesat. Waduh. Pikiran orang-orang ini memang sesat teman-teman. Aduh capek ya kan. Tapi tadi untung Bang Semar, memang Bung Semar ini selalu mempermalukan gerombolan teroris teman-teman. Mengatakan bahwa orgil itu ya terserah dia, suka-suka dia, seenaknya saja, tidak ada salahnya. Ya jadi kalau Anda orgil ya silakan berbuat apa saja, karena apa yang Anda perbuat ya sepertinya tidak akan dihukum gitu. Tapi tadi doa Bung Semar ini untuk Roy Suryo sangat baik. Saya juga mendukung doa itu. Saya juga mendoakan agar Roy Suryo, Rismon, Tifa dan kawan-kawannya semua yang jadi tersangka ini selalu sehat, selalu jiwanya sehat, otak pikirannya sehat, biar nanti dia bisa masuk BUI. Karena kalau sakit jiwanya itu nggak bisa masuk BUI teman-teman, nggak bisa. Jadi mereka harus sehat gitu, kemudian mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat selama ini. Tapi ya kita lihat saja nanti seperti apa episode surat menyurat kepada Irwasum. Apakah nanti bakal diterima dan mereka mendapatkan SP3 ataukah seperti apa? Tapi kalau mendapatkan SP3, waduh sayang sekali ya, karena Pak Jokowi ini mau agar kasus ijazah ini sampai di pengadilan. Seperti kata Rismon, kita nanti akan ke pengadilan. Saya nanti akan menyiapkan 1000 pertanyaan untuk Jokowi. Waduh, rupanya minta SP3 ya kan kawan ini. Aduh, gimana ini? Gimana ini teman-teman? Mentalnya rupanya kerupuk ya kan. Aduh, saya masih ingat. Tambah Kozinudin. Nanti kita cecar Jokowi di kursi pesakitan. Waduh. Rupanya kabur duluan ya kan. Kalah sebelum perang teman-teman. Nah itulah yang bagus, pas untuk kita sematkan kepada mereka. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.